Gak terasa ya, laga sengit El Clasico bakal kembali kita tonton. Bagi fans Real Madrid, kalian udah siap belum nih ngelihat Barcelona ngangkat Piala La Liga? Atau jangan-jangan para demit lebih milih skip nonton laga ini? Laga di Camp Nou nanti bukan lagi soal persaingan sengit semata, ini adalah duel penentuan gelar bagi Barcelona. Hal ini pasti nggak akan dibiarkan begitu saja oleh pasukan Alvaro Arbeloa. Mereka pasti akan mati-matian mempertaruhkan gengsi agar pesta juara Barcelona tertunda. Tapi bagaimana caranya Real Madrid menunda pesta itu? Begitupun sebaliknya, apakah Barcelona siap membalaskan dendam mereka ketika di Bernabeu? Bagi kalian yang penasaran, let's go kita bahas. Seumur-umur Mimin belum pernah deh lihat momen laga El Clasico seperti ini. Bayangin aja Real Madrid datang ke Camp Nou dengan beban yang amat berat. Kalau mereka nggak menang di laga ini, tamatlah sudah. Era keganasan Real Madrid resmi berubah menjadi era puasa gelar 2 musim beruntun. Di sisi lain, Barcelona sudah menyiapkan sedemikian rupa pesta di hadapan muka Vinicius dan kawan-kawan. Gak usah menang, imbang saja mereka sudah bisa juara. Secara kalkulasi, jika hasilnya seri, selisih poin mereka masih 11 poin. Artinya, walaupun Los Blancos menang di sisa 3 laga terakhir, dan Barcelona kalah terus, poinnya masih selisih 2. Dengan situasi poin seperti ini sih, nampaknya gelar back-to-back La Liga bagi Barca hanya tinggal tunggu waktu. Entah itu dipastikan di laga El Clasico, atau di laga melawan Deportivo Alaves, Real Betis, atau Valencia. Tapi bagi para decul, pasti dong mereka milih mengunci gelar di El Clasico. Rasanya pasti beda dan puas banget gak sih? Nah, menariknya lagi, sebelum laga El Clasico beredar lagi tuh perdebatan soal Guard of Honor. Pertanyaannya, apakah ketika Barcelona menyegel juara lebih cepat di Jornada 35, El Real bakal lakukan penghormatan itu di Camp Nou? Pihak Real Madrid sudah jelas menyampaikan jauh-jauh hari bahwa mereka nggak akan memberikan penghormatan itu pada sang rival, meskipun Barca sudah juara di Jornada 34. Alasannya sih murni gengsi rivalitas, toh akhirnya Barca belum juga berhasil mengunci gelar di Jornada 34. Real Madrid berhasil menunda pesta itu berkat kemenangan 2-0 di markas Espanyol. Iya, polemik soal Guard of Honor ini memang sudah lama jadi bumbu rivalitas sekaligus perdebatan yang gak ada ujungnya. Beberapa kali kedua tim sama-sama menolak memberikan Guard of Honor, tapi yang kalian juga harus tahu, kedua tim dulu juga pernah memelihara tradisi tersebut. Real Madrid pernah melakukannya saat Barca juara La Liga tahun 1991. Begitupun Barcelona yang melakukannya di Bernabeu saat Real Madrid juara La Liga tahun 2008. Artinya Guard of Honor ini hanyalah soal selera dan hak prerogatif masing-masing tim. Seperti apa kata Presiden La Liga Javier Tebas, menurutnya nggak wajib tuh sebuah klub memberikan Guard of Honor, di aturan La Liga pun nggak ada yang mengatur hal itu. Terlepas dari polemik tersebut, tentu El Real nggak mau juga sang rival juara di depan mata mereka. Bagi mereka ini soal harga diri, haram hukumnya terjadi. Pasukan Alvaro Arbeloa pasti akan mati-matian melawan. Bicara soal kemenangan Real Madrid di markas Barca sudah bukan barang langka lagi. Beberapa kali Barcelona justru terjungkal oleh Los Blancos di hadapan pendukungnya sendiri. Terakhir, pada Oktober 2023, pasukan Carlo Ancelotti berhasil menjinakkan Barca asuhan Xavi di Luis Company. Tapi bagaimana dengan kondisi sekarang? Inilah debut pertama Arbeloa sebagai pelatih di laga El Clasico. Mantan bek Liverpool itu harus menunjukkan bahwa dirinya sama baiknya dengan Xabi Alonso yang mampu meraih kemenangan di El Clasico. Apalagi jelang laga, anak asuh Arbeloa ini sedang dapat angin. Mental mereka kembali tumbuh setelah berhasil membungkam Espanyol. Mereka kembali tampil menawan setelah gagal menang di kandang Real Betis. Vinicius Junior pun kembali dipuji permainannya. Ia terlihat bermain lepas tanpa kehadiran Kylian Mbappe. Inilah mengapa sebagian fans Real Madrid di Spanyol sana justru mempertanyakan, kenapa ya tanpa Mbappe El Real bisa bermain lebih baik?
Apakah karena sang pemain kini lebih fokus pacaran daripada main bola? Terlepas dari itu, pola 4-4-2 milik Arbeloa kembali berjalan sesuai dengan rencana. Sepertinya komposisi The Winning Team saat melawan Espanyol terus dipertahankan. Double pivot Thiago Pitarch dan Tchouaméni akan jadi kunci keseimbangan. Salah satu dari mereka wajib hukumnya mematikan otak serangan Barca, Pedri. Itulah yang berhasil mereka lakukan saat menang di El Clasico jilid pertama. Siapa tahu kan Pedri frustasi lagi lalu narik-narik jersey. Di lini serang, ada atau tanpa Mbappe, Arbeloa tetap akan memaksimalkan skill dan kecepatan Vinicius. Berikan kebebasan bergerak padanya. Selain Vini, menempatkan Gonzalo Garcia sebagai ujung tombak juga bisa jadi pembeda. Kombinasinya dengan Vini terbukti membahayakan saat melawan Espanyol. Tapi yang jadi soal adalah backnya. Real Madrid rentan sekali ditembus. Apalagi di menit-menit akhir mereka seringkali hilang fokus. Lihatlah saat mereka kalah lawan Munchen atau saat seri melawan Betis, semua gol musuh tercipta di menit-menit akhir. Kerapuhan pertahanan itu gak hanya berasal dari bek tengah tapi juga bek sayapnya. Kalian masih ingat kan momen Dani Carvajal mengejek Trent Alexander-Arnold gara-gara lambat turun? Ingat, yang akan mereka hadapi kini bukan lagi Espanyol tapi Barcelona, tim yang sangat gila dalam menyerang. Pertahanan El Real kalau lengah dikit bisa fatal, apalagi Barcelona kini sedang dalam mode konsisten. Mereka belum pernah seri atau kalah di La Liga sejak akhir Februari. Tren positif ini sangat berpengaruh pada mental anak asuh Hansi Flick jelang laga. Meski tanpa Lamine Yamal, Barcelona terbukti masih solid. Keran gol mereka tetap mengalir. Hal ini membuktikan bahwa skuad Hansi Flick gak bergantung pada satu sosok. Tapi kini yang harus dilakukan Hansi Flick adalah belajar dari kesalahan di El Clasico jilid pertama. Asistennya, yakni Marcus Sorg, mengakui bahwa Barca saat itu kalah karena kurang efektif memanfaatkan peluang, serta banyak lakukan kesalahan sendiri. Kalian bisa lihat sendiri deh, 2 gol El Real saat itu berasal dari kesalahan bek Barcelona yang gagal menutup pergerakan lawan. Pola high defensive line Barcelona tetap jadi titik lemah. Seringkali pola bertahan tersebut berbuah kartu merah. Tapi apakah Hansi Flick tetap kepala batu nggak mau benahi pola tersebut? Alih-alih membenahinya, Flick ini justru lebih sering fokus untuk memaksimalkan produktivitas lini serangnya. Wajar jika mereka adalah tim terproduktif di La Liga dengan 89 gol. Pola 4-2-3-1 atau 4-3-3 milik Flick juga dibuat ultra menyerang. Bahkan double pivot mereka seperti Frenkie de Jong dan Pedri sering fokus pada serangan daripada menjaga kedalaman. Pembeda yang akan ada di tubuh Barcelona kali ini adalah Joao Cancelo dan Rafinha, 2 pemain yang gak ada di El Clasico jilid pertama. Rafinha yang sudah comeback dari cedera, kualitasnya gak usah diragukan lagi lah ya. Beberapa kali ia terbukti bisa mencabik-cabik pertahanan Los Blancos. Lalu juga Cancelo sebagai bek sayap baru, agresivitasnya bisa buat bek sayap El Real yang lambat itu kocar-kacir. Well, meski laga ini Barca hanya butuh imbang untuk jadi juara, namun bagi mereka nggak afdol jika tidak meraih 3 poin. Selain untuk mengunci gelar, kemenangan di laga ini juga sekaligus akan menuntaskan dendam kekalahan mereka di Bernabeu. Dan yang lebih penting lagi, kemenangan ini akan membuat para pemain Barca berselebrasi, membalas selebrasi berlebihan para pemain Real Madrid ketika menang di Bernabeu. Menarik.